Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika, di desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ada salah seorang petani yang sedang menunggui cabai di malam hari. Tiba-tiba, petani itu melihat cahaya terbang di atas makam. Nah, berikut ini karomah Syekh Hubuddin, penyebar Islam pertama. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Syekh Hubuddin atau Qutbuddin dikenal merupakan salah seorang tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Wonosobo, Jawa Tengah. Beliau berasal dari Iran, yang juga merupakan seorang tokoh pembawa aliran Tarekat Naqsabandiyah pertama kali di tanah Jawa, di mana tarekat tersebut kemudian menyatu dengan kehidupan masyarakat Jawa. Cerita tentang tokoh ini begitu santer dari mulut ke mulut di wilayah Wonosobo, di mana konon makam Syekh Hubuddin berada di desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebelumnya, makam tokoh Tarekat Naqsabandiyah ini tidak diketahui rimbanya. Keberadaan makam tokoh sufi ini baru diketahui setelah mantan Presiden almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1994 datang ke desa Candirejo mengunjungi makam tersebut. Saat itu Gus Dur belum menjadi presiden, di mana penduduk setempat sebelumnya tidak tahu ada makam tokoh terkenal Islam karena makamnya tidak sendirian, tapi menjadi satu dengan kuburan masyarakat desa. Tidak seperti tokoh-tokoh lain yang makamnya berada di ketinggian atau sendirian. Penemuan makam Syekh Hubuddin yang bercampur dengan makam desa diungkapkan oleh Sastro Al-Ngatawi, mantan asisten pribadi Gus Dur. Saat bersama Gus Dur, mereka sampai di Wonosobo hampir subuh. Lalu mampir di salah satu pesantren di kota tersebut, ditemani beberapa gus atau putra kiai. Mereka berangkat ke sebuah daerah yang diyakini masyarakat menjadi makam sang wali tersebut. Posisinya tepat di bawah sebuah pohon besar, tetapi Gus Dur tidak menghiraukannya. Lalu mereka segera berjalan menuju lokasi lain. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, rombongan tersebut bertemu dengan orang tua. Dalam suasana yang masih sepi tersebut, mereka mengamati orang tua yang terus berjalan di tengah-tengah sawah. Tiba-tiba saja ketika di tengah sawah itu orang tua tersebut menghilang. Gus Dur pun berujar, "Ya, itu tadi Syekh Hubuddin, dan di tengah-tengah sawah tadi adalah makamnya," kata Gus Dur. Sejak dikunjungi Gus Dur, makam Syekh Abdullah Hubuddin mulai ramai peziarah. Menurut cerita Kiai Haji Hasbullah Idris, selaku ulama terkenal di Wonosobo, Gus Dur pada tahun 1994 meminta dirinya untuk menemani mencari makam Syekh Abdullah Hubuddin yang berada di Candi. Kiai Haji Hasbullah Idris saat itu tidak paham betul yang dimaksud candi itu nama desa atau kawasan candi di daratan tinggi Dieng. Menurut Gus Dur, Islam pertama kali masuk ke Jawa di Candi. Kiai Haji Hasbullah Idris ini tidak tahu candi itu mana. Gus Dur datang ke Wonosobo
dan memintanya untuk menemani mencari makam tokoh Islam tersebut. Tokoh karismatik ini memang memiliki kepedulian tinggi terhadap peninggalan bersejarah, termasuk mencari makam-makam yang memiliki nilai sejarah tinggi. Seperti halnya makam Syekh Abdullah Salomanik di Dusun Kali Lembu, Dieng Wetan, yang juga merupakan tokoh religius. Menurut cerita Gus Dur, Syekh Abdullah ini mendirikan pesantren di desa Candirejo. Namun, karena tidak memiliki keturunan, lama-kelamaan pesantrennya tersebut hancur. Ini bisa dilihat dari banyaknya batu-batu candi yang berada di sekitar makam. Sementara menurut Kiai Haji Habib yang mengutip pengakuan warga Candirejo, bertahun-tahun lalu makam itu pernah didatangi orang asing yang juga berprofesi sebagai antropolog dari Eropa yang tengah mengadakan penelitian. Muncul cahaya di atas makam desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, tidak terlalu jauh dari kota Wonosobo. Makam Syekh Abdullah Hubuddin sendiri berada agak jauh dari desa. Lokasinya di tengah-tengah area persawahan bercampur dengan makam umum warga setempat. Letak makam dari perkampungan Candirejo sekitar 1 km. Sepanjang jalan menuju makam, pengunjung akan disuguhi pemandangan hampir tanah pertanian. Banyak juga pohon-pohon albasia yang tumbuh subur di sana. Di dekat makam terdapat sumber air yang sangat jernih dan dingin, serta terus mengalir sepanjang waktu, tak pernah kering meskipun musim kemarau. Ketika memasuki makam, biasanya akan terkesan dingin dan sunyi lantaran komplek tersebut termasuk makam kuno yang ditumbuhi banyak pohon-pohon besar berusia ratusan tahun. Makam Syekh Abdullah Hubuddin sendiri berada persis di sebelah kiri pintu masuk dan berada di tengah-tengah akar yang bertonjolan. Sangat sederhana, tidak ada cungkup atau kijing mewah, hanya berupa gundukan tanah yang pinggir-pinggirnya diberi batu-batu. Selain itu, terdapat 2 batu nisan berukir di kanan dan kirinya, serta ada 2 makam di sana yang berdampingan. Menurut warga, makam satunya adalah makam istri Syekh Abdullah Hubuddin. Di sekitarnya berserakan batu-batu tua berbentuk persegi panjang seperti bata. Diyakini batu tersebut adalah bekas bangunan pondok pesantren milik Syekh Abdullah. Konon, Syekh Abdullah tidak mau makamnya dibangun mewah lantaran lebih memilih apa adanya, berupa batu nisan yang berbentuk seperti candi. Menurut Kiai Haji Hasbullah Idris, masyarakat sini sering melihat ada cahaya yang muncul dari makam. Tiba-tiba ada cahaya terbang dari makam Syekh Abdullah Qutbuddin. Pernah juga ada seorang pimpinan pondok pesantren bersama 12 santrinya berziarah. Lalu hujan sangat deras. Anehnya, mereka tidak kehujanan sama sekali. Dalam waktu dekat, jalan menuju makam akan diperbaiki agar memudahkan peziarah datang ke makam, sekaligus didirikan tempat representatif. Apabila mulai ramai, diharapkan direspon warga dengan mendirikan tempat berjualan baik makanan maupun souvenir. Tidak ketinggalan dibangun juga tempat parkir yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Wonosobo saat ini berusaha mengembangkan wisata religius dengan mengangkat potensi lokal setempat.